Selamat pagi adik-adik, kembali lagi bersama Kakak Ni. Semoga gak bosan ya sama Kakak Ni. Dan hari ini Kakak Ni bawa teman baru lagi. Siapa nih? Kak Viola. Oke, sama Kak Viola kita mau ibadah sama-sama. Siapkan hati adik-adik, kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Kita mau nyanyikan lagu apa Kak Viola? Bapa, Engkau sungguh baik. Syukur kami Tuhan, angkat tanganmu. Naikkan syukurku, terima kasih Tuhan yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan lipat tangan kita, tutup mata kita, ikuti Kak Ani berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih setia Tuhan, nyata dalam hidup kami. Sebentar kami akan memuji, menyembah Tuhan. Kiranya pujian kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi puji Tuhan. Haleluya. Kita mau nyanyi apa nih Kak Viola?
Kasih Yesus indah, oh indah. Oke, karena kasih Tuhan begitu indah dalam hidup kita ya. Musik. Yuk, tepuk tangan semuanya. Yang masih duduk, silakan berdiri. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Firman Tuhan, mari kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau tadi kami sudah memuji, mempermuliakan nama Tuhan, biarlah puji-pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, ajar kami Tuhan, jadikan anak-anak Mighty Kids yang duduk diam mau dengar-dengaran. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, tumbuh dan berbuah di setiap kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya? Semoga kita dalam kondisi yang sehat ya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, ayo semua siapin keritmanya, siapin Alkitabnya. Kita mau buka keritmanya di volume yang ke-29 di hari yang ke-24. Judulnya adalah Mengasihi dan Menghargai. Kita mau baca dalam Alkitab di Lukas 7
ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Di situ ada suatu cerita di mana ada seorang perwira. Adik-adik tahu nggak perwira itu apa? Perwira itu kira-kira jabatannya tinggi atau jabatannya biasa-biasa aja? Ya, perwira itu jabatannya tinggi ya. Perwira itu disegani, ya, dikagumi. Ya, perwira ini punya seorang hamba. Hambanya lagi sakit dan dia bukan hanya sakit biasa tapi sakit keras dan hampir mati. Kalau orang biasa kira-kira diperhatikan nggak ya hambanya ini? Kalau dia memang kalau dia adalah orang yang berpengaruh, punya jabatan tinggi, seorang hamba loh, apakah diperhatikan nggak kalau dia sakit keras? Nah, perwira ini memperhatikan hambanya yang lagi sakit itu. Jadi perwiranya begitu mendengar ada Tuhan Yesusnya lagi sedang berbicara dengan banyak orang di daerah Kapernaum. Kemudian dia bilang ke orang tua-tua di Yahudi. Dia ngomong ke orang tua Yahudi, menyuruh mereka supaya Tuhan Yesus mau ketemu sama perwira ini untuk menyembuhkan hambanya. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Seorang perwira yang kaya, yang punya jabatan yang tinggi, tapi dia mau punya kasih yang begitu besar terhadap seorang hambanya. Padahal mungkin dia punya hamba bukan hanya satu orang, dia punya hamba mungkin banyak ya adik-adik ya. Tapi dia mau mengasihi hambanya, dia menghargai hambanya, dia mengasihi hambanya sehingga dia mau meminta supaya Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan hambanya. Nah, selanjutnya dalam cerita selanjutnya adik-adik bisa baca ya di dalam Lukas 7 itu di ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-10 keseluruhan ceritanya. Ya, tapi karate ceritanya sampai di mana perwira ini meminta supaya Tuhan Yesus datang untuk menolong hambanya. Ya, sudah. Sekarang ini karate mau tanya sama adik-adik. Kira-kira kalau adik-adik jadi perwira ini, adik-adik kaya, punya segalanya, adik-adik jabatannya tinggi dan adik-adik punya bawahan yang sedang sakit. Kira-kira adik-adik mau nggak seperti perwira ini, memperhatikan memperhatikan hamba ini? Apakah adik-adik mau seperti itu atau biarin aja, cuek aja? Toh yang sakit kan dia bukan saya. Apakah itu? Nah, kita mau belajar ya seperti perwira ini. Kita mau punya sikap di anak Tuhan yang mau mengasihi siapa saja. Mengasihi di rumah misalnya, kalau adik-adik di rumah ada siapa aja? Ada orang tua, ada mama papa, mungkin ada yang tinggal sama opa oma, ada juga mungkin sama bibi atau sama sus. Kita mau belajar untuk mengasihi semua orang yang di rumah, sama saudara juga. Jadi kita harus punya kasih seperti seorang perwira ini. Dia berbuat baik itu nggak cuma ketika sama orang yang sama seperti dia, ketika sama orang yang sama-sama kaya atau sama seperti dia, sama-sama jabatannya tinggi, tapi dia juga mau mengasihi sama orang yang juga seorang hamba itu, ya. Jadi ada juga begitu. Mungkin di sekolah, kalau punya teman, jangan cuma mau bergaulnya saya mau bergaul sama itu aja. Yang ini saya enggak mau berteman sama yang ini. Soalnya dia miskin. Nah, enggak boleh ya. Kita mau bergaul sama siapa aja. Sama siapa aja, baik dia kaya, mau dia miskin, baik dia cantik, mau dia jelek, apapun itu. Tapi semuanya kita mau bergaul sama semuanya. Begitu juga kalau di rumah. Kalau misalnya di rumah adik-adik punya bibi atau punya sus yang bantuin adik-adik. Adik-adik juga harus belajar untuk mengasihi sus atau bibi di rumah. Nggak boleh dimarah-marah, dibentak-bentak ya. Apalagi kalau nyuruh-nyuruh sambil bentak-bentak tuh nggak boleh. Itu berarti adik-adik tidak menghargai orang yang lebih tua. Apalagi sus, bibinya itu sudah bantu adik-adik di rumah, bantuin adik-adik, jagain adik-adik. Terlebih sama orang tua, sama mama papa. Kalau mama papa juga jangan dimarah-marah, jangan dibentak-bentak, jangan kalau misalnya nggak suka jangan nggak mau, pokoknya nggak boleh ya. Itu belajar, itu adik-adik juga belum belajar untuk menghargai orang tua namanya. Kita mau belajar untuk mengasihi dan menghormati, menghargai orang tua kita. Oke? Ya, firman Tuhan, Kak Rati nggak perpanjang, firman Tuhannya cukup sampai di sini. Tapi biarlah
kerinduan kakak-kakak guru sekolah minggunya, adik-adik boleh belajar jadi anak Tuhan yang mau mengasihi, mau menghargai siapapun itu, tidak peduli dengan latar belakang, dengan status sosial atau dengan bagaimana fisiknya adik-adik ya. Tapi kita mau belajar untuk menghargai, mengasihi semua orang yang di sekitar kita. Oke? Ya. Tutup Alkitabnya, tutup kerikmanya, kita sama-sama mau datang berdoa kepada Tuhan. Lipat tanganmu, tutup matamu, semuanya ikutin Kak Rati berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami Tuhan. Kami belajar untuk mengasihi dan menghargai semua orang yang di sekitar kami. Terlebih Tuhan, kami mau belajar untuk mengasihi dan menghargai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semua sudah dengar firman Tuhannya ya. Sekarang Kak Ratih mau kasih aktivitas buat adik-adik yang di rumah. Ya, adik-adik, Kak Ratih rindu untuk kita buat kartu ya, kartu ucapan seperti ini. Nah, Kak Rati punya contohnya nih, kelihatan nggak ya? Oke, misalnya seperti ini nih, kartunya itu jangan yang terlalu ribet. Biasanya adik-adik bisa bikin yang sesimpel mungkin, tapi yang bagus ya. Nih contohnya, Kak Rati bikinnya ada 3 ya. Adik-adik bisa kreasi di rumah. Nah, tapi kata-katanya Kak Rati rindu adik-adik untuk tulis kata-kata seperti misalnya I love you atau terima kasih, ungkapkan rasa kasih sayang adik-adik kepada orang-orang sekitar adik-adik. Kak Rati minta adik-adik buat 3 ya. Yang pertama adik-adik buat untuk mama papa yang di rumah ya. Adik-adik buat untuk mama papa di rumah. Adik-adik terserah ya. Kak Rati kan pakai kertas lipat. Adik-adik bisa pakai kertas apa aja di rumah yang ada di rumah ya. Bentuknya juga boleh adik-adik variasiin sendiri ya. Tulisnya misalnya I love you atau makasih mama papa, maaf kalau suka marah-marah atau apapun itu adik-adik tulis ya. Kemudian yang kedua adik-adik buat, nah ini misalnya nih buat sus, nah buat sus atau buat bibi di rumah, mbak di rumah yang bantuin adik-adik di rumah, yang bantuin jagain adik-adik di rumah ya, bisa bikin ya. Bilang juga terima kasih, mungkin karena mereka sudah menjagain adik-adik, sudah juga mengasihi adik-adik, adik-adik juga harus mengasihi mereka ya. Kemudian yang ketiga buat guru-guru sekolah minggunya, guru-guru Make Ticket ya. Yang ketiganya buat guru Make Ticketnya ya. Ditulis ya siapa nama guru-guru di kelas masing-masing. Ditulis nama-namanya ya. Oke, sudah 3 ya. Nah, kartu ini nanti adik-adik foto ya. Kartunya adik-adik foto sama misalnya kalau sama kasih ke mama papa berarti foto selfie sama mama papanya. Pegang kartunya. Begitupun juga kalau sama sus atau sama bibi, foto juga dengan kartu dan juga dengan sus sama bibi. Atau kalau nggak ada, mungkin di rumah nggak ada yang bantuin, nggak ada bibi, nggak ada sus, boleh juga ke opa, oma atau ke saudaranya, adik-adik boleh ya. Nah, dan yang ketiga juga buat guru-guru Make Ticket ya, dikirim ke grup kelas masing-masing. Oke, bisa ya, gampang. Untuk yang kelas Tunas sama kelas Matius bisa dibantu sama mama papa atau orang yang di rumah ya, atau kakaknya yang di rumah. Tapi untuk kelas Markus sampai Yohanes sudah bisa bikin sendiri ya, adik-adik berkreasi sendiri, bikin sebagus mungkin, bikin seunik mungkin, bikin sekreatif mungkin. Oke? Oke, cukup sekian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya adik-adik, sekarang Kak Rati mau kasih contoh gimana buat kartu ucapan kayak begini ya, yang simpel seperti ini. Adik-adik bisa, nah ini kertas, ini dilipat 2, contohnya kayak gini ya.
udah dilipat 2. Sekarang digunting. Nah, digunting ya. Nah, yang paling belakang ini, yang belakang ini dibuang yang belakang. Ya. Udah ya. Nah, sekarang yang depan adik-adik gunting sedikit sampai sedikit aja. Nah, sini juga lagi sedikit. Ya. Kalau sudah, sekarang kita buat. Nah, jadi kayak gini nih. Ya. Kalau sudah, dilem ya. Sekarang kita buat dasinya. Nah, ini polanya ya. Adik-adik bisa buat di rumah, gambar polanya dasi. Adik-adik gunting. Nah, sekarang atasnya. Ya, kita mau bikin. Tadi di sini masukin. Ya, sekarang di tempel. Nah, setelah jadi nih dasinya, sekarang kita bikin kayak begini. Kita bikin gambar-gambarnya ya, bikin garis-garis gambar-gambarnya. Kita garis-garis aja adik-adik, garis biasa ya. Mungkin bisa pakai warna-warni. Bikin lurus-lurus aja. Ya, mungkin bisa dikasih bulat-bulat atau apa, serah adik-adik ya. Adik-adik mau gimanain. Di kancingnya juga dikasih. Udah ya, tinggal mungkin kalau mau dibikin garis lagi boleh, bikin garis-garis ke sini lagi boleh, serah adik-adik. Adik-adik mau berkreasinya seperti apa ya, supaya intinya jadinya seperti ini ya. Ini contohnya. Adik-adik bisa bikin macam-macam gambar-gambarnya. Oke, gampang kan?